kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, rasa Tuhan kita tanpa membedakan di antara
Tuhan, sesungguhnya kekuatan, kemenangan dan penopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, timbullah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbullah kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbul kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Muliakan dan Tuhan kami. Kami tahu Tuhan saat ini kami tiada lampu, tapi kami bersyukur karena semuanya itu tidak menghalang kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus saat ini biar kami tetap bercahaya di hadapan semua orang, karena kami tahu Tuhan kita dalam hati kami adalah firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus biar Engkau memberkati setiap hati yang rindu untuk menikmati kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap hati usaha anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memberi bukan karena keinginan kami, tapi karena Engkau adalah sumber kehidupan yang memberkati segala usaha kami. Dan biar kawangan ini Tuhan yang pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Katakan di kiri kanan kita, terima kasih saya ada di sini. Terima kasih saya ada di sini. Manusia, tapi Tuhanlah yang berencana untuk kita semua. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita melihat firman Tuhan kita di dalam Roma 3 ayat 1 hingga ayat 8. Bangsa pilihan, Allah selalu menyertai dan menolong umatnya ketika musuh mengancam. Dia mencukupkan keperluan mereka ketika mereka berkekurangan. Kita melihat bagaimana Abraham manusia, kita pernah tidak setia kepada Tuhan, tetapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang kedua, bahwa Allah itu tetap setia menanti kita yang tidak setia kepada Allah. Oleh sebab itu dia berkata di dalam ayat yang keempat, ayat ketiga dan keempat, tetapi ketidaksetiaan mereka tidak membatalkan kesetiaan Allah. Mereka pun memberontak kepada Allah. Perilaku mereka tidak ada bedanya dengan bangsa lain yang bukan pilihan Allah. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan, kita sama dengan bangsa yang lain. Maksudnya bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata tidak ada bezanya, kan? Tidak ada bezanya kalau kita orang yang tidak taat kepada Tuhan, kita tidak bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan sikap hidup seturut firman Allah. Ketika mereka melawan Allah, mereka menerima hukuman yang lebih berat daripada yang diterima oleh bangsa yang bukan pilihan Allah. Hal itu sangat disayangkan karena kesempatan pertama menjadi milik Allah sudah diberikan kepada mereka, tetapi diabaikan begitu saja. Jadi seringkali kita sudah mengenal Tuhan,
di dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali melalaikan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melalaikan janji Tuhan itu? Seringkali kita lupa akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Kan? Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Apabila lagi kita punya masalah dalam kehidupan kita, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kita membohongi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bahwa hal itu sangat disayangkan karena kesempatan pertama menjadi milik Allah sudah diberikan kepada mereka, tetapi diabaikan begitu saja. Pertama, Tuhan sudah, sewaktu kita menerima Tuhan Yesus, apa janji Tuhan dengan kita? Dia berkata, dia tetap menyertai kita, kan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap menyertai kita. Apapun cabaran dalam kehidupan kita, mungkin kita di sini banyak cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kan? Banyak masalah, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia tetap menyertai kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kenapa kita harus mengabaikan janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Dan dia berkata, disinilah keadilan Allah terlihat, bangsa pilihannya pun dihukum karena kejahatannya. Apakah hukuman itu pertanda Allah tidak sayang? Jangan salah, Allah tetap menyayangi mereka. Apabila mereka mau berbalik kepada Allah, mereka akan diterima kembali menjadi bangsa pilihannya. Ya, kasih Allah tidak terbatalkan. Ia setia dan harus menerima mereka yang kembali kepadanya. Jadi ingat firman Tuhan ini, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, janjinya. Walaupun kita sudah lama meninggalkan Tuhan, tetapi apa yang dikatakan Tuhan, kasihnya tidak pernah dibatalkan oleh karena kejahatan kita. Dan dia berkata, dia tetap setia menanti kita kembali kepadanya. Oleh sebab itu, dia berkata, sama seperti Israel, kita pun berdosa dan menerima kasih Allah. Bangsa Israel telah menolak Allah dan dihukum penolakan mereka menjadi kesempatan besar bagi bangsa-bangsa lain menjadi milik Allah. Kita pun perlu bersyukur karena ada peluang menjadi bangsa pilihannya. Allah rela menebus kita di dalam diri Yesus Kristus. Sekarang kasih Allah itu menjadi milik kita selamanya. Jadi apa yang saya sudah katakan sebentar tadi, bahwa waktu Israel, oleh sebab itu apa yang dikatakan di sini, kita harus tetap mengucap syukur. Bagaimana cara hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia berkata, mari kita memberi jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan apa yang dikatakan di sini, mari kita mulai dari keluarga dan lingkungan terdekat kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita, kan? Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus punya rendah hati dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat, walaupun mungkin kita ini, amin. Oleh sebab itu pada malam ini kita mengucap syukur. Walaupun mungkin Pastor Kenot selama ini dengan kita. Karena kenapa? Karena Tuhan berkata, dia tidak pernah membiarkan keluarga Abraham, kan? Tetapi dia sentiasa menyertai keluarga Abraham. Tuhan sentiasa menyertai kita semua. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang menghalang kita untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, bukan sesuatu perkara yang melemahkan iman kita, bukan sesuatu perkara yang membuat kita jatuh. Tetapi saya ingat, walaupun kita mungkin terjatuh terlalu dalam kehidupan kita, tetapi kita harus bangkit karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena Yesus yang memberi kebangkitan, semangat untuk kita untuk terus maju di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Pastor Sam, dia berkata,
Jadi kenapa kita melupakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan? Karena mungkin ketegaran hati kita, kan? Tapi firman Tuhan, mari kita melihat dalam Yeremia 17 ayat yang pertama, ayat yang ke-7. Kita sama-sama melihat firman Tuhan kita. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saya terdorong oleh satu jadi oleh sebab itu sebelum kita mengakhiri hidup kita, marilah kita tetap setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena selama kita hidup kita punya kesempatan yang baik. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pasti apa yang dikatakan di sini, apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, apabila kita menaruhkan harapan kepada Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amen. Kita masuk, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita menyambut firman Tuhan yang kasihmu layakan seluruh hidup. Hidupku mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu.
percaya katakan Amin. Amin.